Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para santri yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita kembali pada materi kitab Al-Firqatin Najiyah dan kita masih membahas Minhaj Al-Firqatin Najiyah, yaitu jalan yang ditempuh oleh Al-Firqah An-Najiyah. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi atau Minhaj yang ketiga. Penulis Syekh Jamil Zainu di sini mengatakan, Al-firqatun najiyatu la tuqaddimu kalam ahadin ala kalamillahi wa rasulih. Al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, ahlu sunnah wal jamaah, mereka memiliki ciri khas. Apa ciri khasnya? La tuqaddimu kalam ahadin ala kalamillahi wa rasulih. Mereka tidak mengedepankan kalam atau ucapan siapapun atas kalamullah, atas Al-Quran, dan tidak mengedepankan ucapan siapapun di atas kalam rasulihi atau ucapan rasulnya atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim ketika datang kepadanya Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak selayaknya bagi seorang muslim untuk mengedepankan ucapan siapapun, entah itu gurunya, entah itu ustadznya, entah itu kiai atau tuan gurunya. Maka apabila ucapan mereka dihadapkan kepada kalamullah Al-Quran dan dihadapkan kepada kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis beliau, maka ucapan-ucapan mereka ini sama. Tidak ada satupun yang boleh dikedepankan di atas kalam Allah dan kalam Rasulnya. Atau apabila Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertentangan dengan kebiasaan masyarakat, maka yang kita dahulukan adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga apabila kalamullah dan Rasulnya bertentangan dengan perasaan kita atau bertentangan dengan perasaan orang lain atau guru kita, maka yang kita kedepankan adalah Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran ini adalah wahyu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah beliau diutus melainkan untuk menjelaskan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia yang tertuang di dalam hadis-hadis beliau. Maka tidak sepantasnya bagi kita yang telah mengucapkan La ilaha illallah, ya aku bersaksi bahwa tiada zat yang berhak disembah selain Allah, dan telah bersaksi Muhammad abduhu wa rasuluh, bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Tidak pantas bagi kita untuk menolak apa-apa yang datang dari Allah dan apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan biqaulihi ta'ala. Ini sebagai bentuk mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau mendahului Allah dan Rasulnya.
dengan berbagai cara, entah dengan cara mengedepankan ucapan seseorang atas ucapan Allah dan Rasulnya, atau dengan cara-cara yang lain. Intinya kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullaha innallaha sami'un alim. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, ini jadi sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim, mengedepankan Al-Quran dan mengedepankan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas ucapan siapapun. Kemudian Syekh berkata, wa qala Ibnu Abbas, berkata ya salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, akhsha an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aku khawatir, kata beliau, aku khawatir turun kepada kalian hujan batu dari langit. Aqulu lakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sampaikan kepada kalian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar, akan tetapi kalian bantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Ya, jadi di sini ada sebuah kisah di mana Ibnu Abbas menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan satu sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang tabi'in, ya. Akan tetapi si tabi'in ini malah membawakan ucapan Abu Bakar dan Umar yang menyelisihi sunnah yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka beliau pun mengucapkan kalimat ini. Ya, aku khawatir hujan batu turun atas kalian. Kalian membantah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian membantah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Lihat dan perhatikan bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mencela orang yang membenturkan antara ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Padahal kita tahu sendiri manusia terbaik setelah para nabi yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan manusia terbaik setelah Abu Bakar adalah Umar radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi meskipun kedudukan mereka sangat tinggi, namun walaupun demikian, hal tersebut tidak menjadi alasan untuk membantah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Setinggi apapun kedudukan seorang manusia, entah dia seorang sahabat, entah dia seorang kiai, apalagi hanya ustadz, apalagi hanya penuntut ilmu agama, tidaklah pantas apabila ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibenturkan dengan ucapan-ucapan mereka, karena kita sudah jelaskan tadi bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan penjelas dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan bahwa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merupakan wahyu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian materi kita pada malam hari ini. Demikian materi kita pada pagi hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Aqulu ma tasma'un, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.